Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andar Siraj Munir dari kelas Proiden. Di sini saya akan mempresentasikan ya tugas akhir dari domain computer vision yaitu mengenai klasifikasi animal. Di sini saya menggunakan model exception ya. Jadi classification animal with exception. Untuk latar belakangnya ya, Computer Aided Recognition atau CAR adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memproses data digital dan mengenali pola atau fitur tertentu dalam data tersebut. CAR sangat berguna dalam pengenalan pola visual, termasuk pengenalan objek atau gambar. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, dan pengenalan suara. Dalam klasifikasi hewan, CER atau CAR ya, dapat memungkinkan mesin untuk mempelajari fitur-fitur unik dari setiap hewan dapat membedakan dapat membedakan satu hewan dari hewan yang lain. Hal ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi hewan berdasarkan spesies atau jenis mereka. Kemudian Convolution Neural Network atau CNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang dapat digunakan dalam teknologi komputer aided recognition atau CAR untuk mengenali pola atau fitur pada data citra atau gambar. CNN dapat mempelajari fitur-fitur penting dari gambar dan mempelajari pola-pola yang terkait dengan setiap kelas atau objek. Selain itu, dengan menggunakan model CNN yang terlatih dengan baik, CER atau CAR dapat menghasilkan hasil klasifikasi yang akurat dan dapat diandalkan. Model exception adalah jenis arsitektur CNN yang lebih kompleks dan dalam daripada model CNN konvensional lainnya. Dalam klasifikasi hewan, model CNN exception dapat digunakan untuk mempelajari fitur-fitur unik dari setiap hewan yang dapat membedakan satu hewan dari hewan yang lainnya. Lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana performa model exception dalam mengklasifikasi gambar hewan? Kemudian desain model seperti apa yang memiliki hasil terbaik? Lalu apakah model exception dapat mengklasifikasi dengan baik gambar hewan yang memiliki sudut pandang yang rumit? Dan di sini ada flowchart-nya ya. Dimulai dari lalu data collection, kemudian data preprocessing, feature extraction, transformation, modeling, eksperimen design, dan terakhir result ya, asal kesimpulan dan selesai. Pertama yaitu data collection. Di sini data yang digunakan adalah 2.800 data trend image untuk 4 hewan dan 729 test image untuk 4 hewan juga. Di sini data bersumber dari kompetisi Kaggle ya yang diadakan oleh EI Mastery. Kemudian 4 jenis hewan yang akan dijadikan label yaitu cat, deer, dog, dan horse. Dan di sebelah kanan ada grafik barnya ya untuk distribusi data setiap jenis hewannya. Di sini terlihat tidak ada jarak yang jauh, jadi data tersebut kemungkinan baik untuk diolah atau dilatih nanti. Lalu masuk ke data preprocessing. Ini ada data augmentation. Berdasarkan teknik data augmentation yang umum digunakan pada citra antara lain adalah rotasi, pergeseran atau shift, zoom, flip baik horizontal ataupun vertikal. Di sini yang diterapkan adalah rotation, yaitu rotation range-nya adalah maksimum 20 derajat. Kemudian width shift range ya atau menggeser citra pada sumbu horizontal hingga maksimum 20% dari lebar citra, lalu height shift range menggeser citra pada sumbu vertikal hingga maksimum 20%, dan terakhir horizontal flip ya, flipping cerita pada sumbu horizontal. Di sini yang dilakukan data augmentation adalah citra acak ya. Lalu ada trend test split. Di sini load data dari pet/trend ya. Ini untuk trend DS, untuk variabel trend DS untuk menyimpan data trend dengan target size 500 kali 500 dan batch size-nya adalah 32. Lalu variabel val DS untuk menyimpan
data validation ya atau data testing dengan target size 500 kali 500 sama dan batch size-nya juga sama 32. Hasil load dan split image terdapat 2240 data untuk di train image dan 560 untuk validasi atau test image. Selanjutnya tahap modeling. Di sini modeling menggunakan model exception ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat bagaimana arsitektur exception itu terdiri dari 3 bagian yaitu entry flow, middle flow, dan exit flow. Untuk entry flow adalah bagian pertama dari arsitektur exception. Digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar input menggunakan 2 jenis operasi konvolusi yaitu deep-wise convolution dan point-wise convolution. Lalu middle flow, bagian tengah dari arsitektur exception, digunakan untuk memperdalam representasi fitur yang telah diekstrak pada bagian entry flow menggunakan deep-wise convolution dan point-wise convolution. Dan bagian terakhir ada exit flow. Bagian terakhir dari arsitektur exception digunakan untuk menghasilkan output dari jaringan menggunakan deep-wise convolution, point-wise convolution, global pooling, dan fully connected layer. Dan deep-wise parabol convolution ya, itu konsep baru yang diperkenalkan pada arsitektur exception yang menggabungkan deep-wise convolution dan point-wise convolution menjadi 2 tahap operasi konvolusi terpisah. Hal ini dapat mengurangi jumlah parameter dan meningkatkan akurasi pada tugas klasifikasi gambar. Lalu setelah modeling ya, di sini ada eksperimen desain. Di sini saya bereksperimen dengan hyperparameternya. Di sini ada include topnya saya bikin false, kemudian input shape-nya saya samain dengan target size yaitu 500 ya. Kemudian di sini untuk trainable-nya dibikin false, jadi nggak semua parameter di train. Lalu menggunakan layer global average pooling. Lalu ada satu dense layer yaitu dengan 512 nilainya. Lalu satu layer dropout ya dengan nilai 0,7 dan layer dense akhirnya outputnya yaitu 4 ya. 4 karena ada 4 label. Kemudian untuk optimizer-nya di sini saya menggunakan Adam dengan learning rate 0,001 dan loss-nya dengan menggunakan categorical cross entropy dan metriknya menggunakan akurasi. Lalu di sebelah kanan ada model summary-nya ya. Di sini karena tadi trainable-nya dibikin false jadi dari total parameter 21.912.620 parameter yang dilatih hanya 1.051.140 dan sisanya itu 20 juta sekian itu tidak dilatih. Lalu setelah proses pelatihan terdapat result ya atau hasilnya di sini bisa dilihat hasil dari kerja epochnya ya di sini loss-nya untuk validasi loss-nya terbilang bagus ya karena selalu di bawah trend loss ya. Validasi loss itu yang warna orange dan akurasi loss-nya juga cukup bagus. Dia berada di atas atau lebih tinggi daripada trend loss-nya. Untuk loss-nya ya, loss pada data training dan validation secara konsisten menurun seiring dengan peningkatan epoch. Hal ini menunjukkan bahwa model sedang belajar dari data dan mampu mengurangi kesalahan dalam prediksi. Kemudian untuk akurasi pada data training dan validasi secara konsisten meningkat seiring dengan peningkatan epoch. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin mampu memprediksi label dengan benar pada data training dan validasi. Lalu untuk hasilnya juga ya di sini terdapat hasil akurasi ya, validasi akurasinya yaitu sebesar 99,1% dan loss-nya itu 2,8%. Wah, di sini tuh terbilang cukup tinggi ya karena model ini tuh mampu menebak 99% label dari data tes yang sudah diatur tadi untuk 20% data tes ya. Kemudian selain desain model yang tadi, saya juga mencoba beberapa desain sebelumnya untuk terus mengulik ya model mana yang terbaik. Untuk model exception di sini saya melakukan 3 kali percobaan ya. Dengan percobaan pertama yaitu modelnya exception, kemudian size-nya
323 kali 323, kemudian transfer learning trainable-nya saya bikin false, akurasinya mendapat 98,7% dengan nilai loss-nya itu 5%. Lalu percobaan kedua ya, exception 500, size-nya 500 kali 500, trainable-nya tetap false, akurasinya mencapai 99,1% dan loss-nya 2,8%. Udah berhenti di situ, saya mencoba mencari lagi ya, siapa tahu masih bisa naik lagi. Di sini saya mencoba lagi untuk percobaan ketiga model exception dengan size 500 kali 500, namun transfer learning trainable-nya itu saya bikin true dan mendapat akurasi yang malah lebih kecil ya, 97,6%, dan loss-nya cukup besar yaitu 7,3%. Untuk parameter lainnya tuh sama ya, cuma parameter ini aja yang saya bedakan. Selanjutnya pada leaderboard, untuk capture ya terakhir itu 29 Maret ya, tadi barusan pukul 8.57 PM ya, itu sore tadi barusan jam 9 kurang, 9 malam kurang. Di sini saya masih di peringkat 2 dengan skor 99,3% atau 0,99314. Nah, dan terakhir ya rangkumannya dari apa yang saya kerjakan atau apa yang saya uji ya. Pertama, performa model exception dalam klasifikasi 4 jenis hewan bisa dibilang baik karena memiliki akurasi hingga 99,1% pada proses training dan terdapat kenaikan yaitu skor 99,3% pada data validasi kompetisi di Kaggle. Jadi pada saat latihan dia bisa menebak 99%, 99,1%, dan saat submit hasil labeling dari data validasi kompetisi itu malah skornya 99,3%. Dan kedua, berdasarkan hasil uji, desain model terbaik adalah desain percobaan yang kedua dengan target size 500 kali 500, batch size-nya 32, trainable-nya false, satu dance layer dengan nilai 512, dropout 0,7, optimizer Adam dengan learning rate 0,01, maaf ini salah. Lalu per epochnya ya, itu 50 dan epochnya 10 epoch. Ini seperti yang tadi sudah dilihat dengan parameter tersebut itu bisa menghasilkan akurasi 99,1% pada saat proses training. Dan yang ketiga, kemampuan model exception yang sudah dilatih pada percobaan kedua terbilang baik untuk mendeteksi gambar hewan dari sudut pandang yang rumit. Dibuktikan dengan skor 99,3% saat mengklasifikasi gambar validasi pada kompetisi Kaggle yang cukup banyak mengandung gambar yang rumit. Gambar yang rumit itu misal gambar kuda namun nampak mukanya aja atau gambar anjing namun dari kejauhan seperti itu. Saya lihat soalnya di beberapa gambar itu dapat gambar-gambar rumit seperti itu. Namun model yang udah saya kerjakan ini dia mampu menebak 99,3% yang di dalamnya itu mencakup banyak sekali gambar yang rumit gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya ke depannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan kepada saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.